terjadinya perubahan jadwal pertandingan sesuai permintaan Kapolres Malang sebelumnya. Jadi ini setelah komunikasi berapa kali, akhirnya Kapolres Malang mau tidak mau menyiapkan rencana pengamanan untuk pertandingan malam hari. Temuan faktual yang ketujuh, kapasitas stadion dan tiket. Kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malang yaitu 38.054 orang. 38.054 orang. Berdasarkan keterangan manajemen Arema, Panpel, dan Security Officer, kapasitas Stadion Kanjuruhan 45.000. Sehingga Panpel mencetak tiket pertandingan sebanyak 43.000. Jadi ini ada perbedaan antara dokumen resmi dengan keterangan dari manajemen Arema, Panpel, dan Security Officer. Kapolres Malang berdasarkan keterangan yang disampaikan baru mengetahui kapasitas resmi Stadion Malang pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Malang, hasil perhitungan pada saat pertandingan Arema FC dan Persebaya tanggal 1 Oktober terdapat 42.516 tiket yang terjual. Jadi terjual 42.516 tiket. Temuan faktual ke-8, PSSI melanggar regulasinya sendiri. Inisiasi pembuatan PKS dan penandatangannya secara substansi bertentangan dengan regulasi PSSI dan FIFA. Misalnya pelibatan PH, BRIMOB, dan atribut kelengkapannya. Artinya termasuk gas air mata sebagai standar dari BRIMOB. Yang kedua, tidak ditetapkannya pertandingan Arema versus Persebaya tanggal 1 Oktober sebagai pertandingan berisiko tinggi atau high risk. Yang ketiga, tidak memperhatikan mekanisme untuk pertandingan high risk atau berisiko tinggi. Yang keempat, tidak adanya sertifikasi terhadap petugas keamanan dan keselamatan. Ini kan beberapa poin dari regulasi PSSI yang kemudian juga dilanggar oleh PSSI sendiri. Hasil lab terhadap temuan bagian gas air mata. Bahwa komponen utama relatif 49,6% dari sampel gas air mata yang diuji adalah 2-klorobenzal manolitril yang merupakan jenis gas air mata yaitu CS gas. Ini kesulitan nih bacanya. Ini dokumennya. Ini nanti ada dokumennya ya. Adanya komponen yang berasal dari penguraian prekursor CS gas, 2-klorobenzal dehidrat, dan senyawa lainnya dalam jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa kemungkinan sampel gas air mata tersebut telah kedaluarsa atau berubah dari spesifikasi awal. Jadi ini terkonfirmasi dari hasil laboratorium bahwa gas air mata yang digunakan expired atau kedaluarsa. Tidak ada persyaratan mutu terkait pengajuan manajemen pelaksanaan pertandingan. PT LIF tidak memberikan pedoman standar persyaratan mutu individu yang perlu dipenuhi oleh calon panitia pelaksana, security officer, dan perangkat pelaksanaan pertandingan yang diajukan oleh masing-masing klub, seperti melampirkan riwayat pendidikan, riwayat pengalaman sebagai panpel, kemudian pelatihan kompetensi, dan lisensi lainnya yang berkaitan. PT LIF menyandarkan kelayakan manajemen pelaksanaan pertandingan atau Panpel Security Officer melalui workshop yang diselenggarakan oleh PT LIF setelah pengajuan nama kepanitiaan oleh klub. Pengawas pertandingan Arema FC dan Persebaya tidak terakreditasi atau tersertifikasi oleh AFC. Berdasarkan keterangan PSSI bahwa match komisioner mendapatkan lisensi dari AFC. Ini berdasarkan keterangan PSSI. Sementara berdasarkan keterangan match komisioner sendiri,
yang bersangkutan hanya memegang lisensi PSSI yang didapatkan pada tahun 2006. Jadi beda keterangan antara PSSI dengan Match Commissioner. Karena Match Commissioner memberi keterangan bahwa yang bersangkutan hanya memegang lisensi PSSI yang didapatkan pada tahun 2006 dan memegang brevet anti doping FIFA. Jadi bukan sertifikasi sebagai Match Commissioner, tapi lebih ke yang anti dopingnya. Namun pada pelaksanaan pertandingan Liga 1 kemudian kemampuan tersebut hanya bersifat suplementari atau tambahan. Lisensi Match Commissioner tidak ada proses pembaruan dalam jangka waktu tertentu atau masa kedaluarsa yang menunjukkan bahwa seorang pengawas pertandingan secara kompetensi layak menjalankan tugasnya. Temuan faktual yang ke-12, kondisi korban. Ini korban meninggal dunia berjumlah 135 orang, di mana 4 orang diantaranya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dengan kondisi kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Sebagian besar korban mengalami gangguan pernafasan dan ditemukan ada memar di paru-paru akibat trauma atau benturan. Selain itu, wajah korban juga terdapat tanda-tanda bekas gas air mata berupa wajah memerah atau membiru dan mata yang merah berair. Sejumlah korban juga mengalami patah tulang dan lebam-lebam serta kondisi patah tulang, fraktur dislokasi, mata bengkak, merah atau kehitaman dan berair yang diduga akibat gas air mata, nyeri dada atau sesak dan juga nyeri otot atau trauma otot. Kondisi korban meninggal dunia hampir semuanya dalam kondisi yang sama, yaitu wajah kebiruan, kehitaman dan bengkak. Selain itu juga ada salah satu korban meninggal yang juga mengalami retak di kepala. Temuan faktual yang terakhir, CCTV Stadion Kanjuruhan. Total CCTV Stadion Kanjuruhan berjumlah 32 titik. CCTV titik 16 yang mengarah ke area parkir baru dipasang pada Jumat 30 September 2022. Jadi khusus titik 16 baru dipasang pada hari Jumat 30 September 2022. Titik ini mengarah ke area parkir. Bahwa setelah pemasangan CCTV tersebut, pengaturan IP masih dalam bentuk factory setting dan belum menjadi statik, sehingga pengaturan IP masih dapat berubah-ubah atau dynamic hingga pada saat pertandingan. Ini yang kemudian ada beberapa isu nanti saya akan terangkan. Akibat belum dilakukannya pengaturan IP address, CCTV di titik 16 tersebut tidak dapat merekam gambar di sejumlah waktu sehubungan dengan matinya NVR atau Network Video Recorder yang disebabkan perubahan IP address secara otomatis tadi akibat pengaturan IP yang masih dinamis itu. Jadi karena pengaturannya belum statis sehingga ada beberapa waktu yang tidak terekam. Itu bukan dihapus, gitu ya. Bukan ini kemarin kan ada isu dihapus nih. Nah ini karena memang pengaturan atau settingnya masih dynamic, berubah-ubah, sehingga ada kerangka waktu yang tidak terekam oleh CCTV. Pengambilan DVR dilakukan oleh Reskrim Polres Malang, disaksikan oleh Dispora dan terdapat serah terima penyitaan.